Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah berkesempatan lagi untuk bertemu dengan antum meskipun melalui daring dalam bimbingan dan konseling. Materi pertama kemarin terkait dengan remaja, waktu dan pandemi. Nah, yang kedua ini kita akan bahas sebuah materi, sebuah tema, yaitu model ingatan manusia dan peranannya dalam proses belajar. Kenapa Ustazah bahas materi ini? Karena ini sangat-sangat mendukung sekali bagi antum yang tengah belajar melalui daring. Kita bahas melalui informasi. Apapun itu yang kita terima dari orang lain, yang kita terima dari media sosial, itu disebut informasi. Nah, informasi itu akan masuk ke ingatan kita yang pertama melalui sensory register. Ibaratkan rumah, ada pintu untuk masuk. Nah, di dalam otak kita ada yang namanya sensory register, yaitu pintu masuknya sebuah informasi yang kita terima. Lalu direspon oleh yang namanya panca indera. Apakah itu telinga, apakah itu mata, apakah itu hidung, dan lain sebagainya. Nah, disitulah awal mula prosesnya masuk ke dalam ingatan kita. Apakah dia akan masuk ke dalam ingatan jangka pendek atau masuk ingatan jangka panjang. Jadi itu ya dua model ingatan manusia. Yang pertama ingatan jangka pendek atau short time memory, dan yang kedua ingatan jangka panjang atau long time memory. Bedanya apa? Kalau ingatan jangka pendek ini, informasi yang kita terima tidak bertahan lama di otak kita. Nah, kalau ingatan jangka panjang, informasi yang kita terima bertahan lama dia di otak kita. Nah, apa yang membedakannya? Kenapa sebuah informasi bisa masuk ingatan jangka pendek? Kenapa informasi bisa masuk ke ingatan jangka panjang? Nah, dalam hal ini ada yang namanya pemrosesan, elaborasi. Nah, elaborasi itu adalah pengulangan-pengulangan terhadap informasi yang kita terima, sehingga dengan adanya pengulangan-pengulangan tersebut, dengan adanya pemrosesan sebuah informasi itu, nah itulah yang membuat dia itu masuk ke dalam ingatan jangka panjang. Nah, jadi itu bedanya. Kalau dia tidak ada yang namanya elaborasi, tidak ada yang namanya pemrosesan terhadap sebuah informasi, nah masuk dia ke ingatan jangka pendek. Setelah muncul lagi informasi yang baru, maka informasi yang semula diterima akan terhimpit dan lama-lama bisa hilang, dan dia nggak akan bertahan lama di otak kita. Nah, ini sangat-sangat diperlukan dalam belajar. Ustazah akan kemukakan beberapa contoh kasus, misalnya seperti ini. Ketika antum semua santri atau siswa belajar matematika, ketika di lokal memperhatikan guru menerangkan pelajaran, guru memberikan latihan, memberikan tugas di kelas, dikerjakan dengan bagus, dapat nilai bagus, dan ketika itu mengerti, oke, dapat nilai 100 misalnya. Nah, setelah itu guru mata pelajaran memberikan PR dan dikumpulkan seminggu ke depan. Nah, dalam hal ini mungkin antum mengerjakannya 3 hari setelah belajar atau 2 hari setelah belajar tatap muka di kelas. Ada yang mengalami ketika belajar di kelas kemarin sama guru, saya ngerti sekali sama materi ini dan dapat nilai 100. Tapi kok kenapa ya sekarang pas mengerjakan PR semuanya udah lupa? Itu contoh kasus yang pertama. Yang kedua, ketika mungkin kita menghafal Al-Quran, pelajaran tahfiz, dan kemudian besok adalah agenda belajar tahfiz, dan sekarang kita udah mempersiapkan diri menghafal, melanjutkan hafalan untuk disetorkan besoknya. Sekarang kita hafal, dan alhamdulillah selembar dapat sepenuhnya kita untuk menghafalnya. Mudah sekali, lancar sekali kita menghafal. Nah, tetapi ketika besok di kelas berhadapan dengan guru yang bersangkutan, nah kenapa ya kemarin saya ngafal dan langsung dapat,
Tapi sekarang kenapa hafalan saya hilang? Kenapa semua itu nggak ingat lagi? Nah, itu adalah salah satu bentuk informasi yang masuk ke ingatan kita. Dia hanya sampai ke ingatan jangka pendek saja, sehingga dia tidak bertahan lama di otak. Nah, bagaimana sih supaya apa yang kita pelajari itu masuk dia ke ingatan jangka panjang? Yang pertama, diri kita harus terlibat. Seperti apa diri kita itu terlibat? Nah, yang pertama, kita fokus, kita serius, ikutin dengan seksama apa yang disuruh guru kita kerjakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa Ustazah? Ada yang namanya elaborasi, yaitu pengulangan. Pengulangan dalam hal ini adalah misalnya ketika sudah pulang sekolah, baik itu di rumah ataupun di asrama, disitulah kesempatan kita untuk mengulang dan mengulang materi pelajaran. Sehingga ketika itu, kalau terjadi pengulangan yang sering terhadap sebuah informasi, nah itu akan membuat informasi itu akan berada dia di ingatan jangka panjang kita. Insya Allah akan tahan berbulan-bulan atau bahkan tahan sampai bertahun-tahun. Nah, apalagi sekarang di musim pandemi ini kita dituntut untuk belajar di rumah, otomatis kemandirian antum, kemandirian kita belajar itu sangat-sangat dituntut sekali. Oh, misalnya udah dikasih materi oleh guru, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui video, PowerPoint, banyak hal yang bisa dijadikan media pembelajaran daring saat ini. Diberikan materi oleh guru mata pelajaran, kemudian kita baca sedikit. Nah, saya nggak paham. Jangan sampai di situ saja. Kalau hanya sampai di situ saja, jangankan dia masuk ke ingatan jangka panjang, ke ingatan jangka pendek pun dia nggak sampai. Karena apa? Kita sudah menutup pintu sensori register dari awal. Jadi informasi itu nggak sempat dia masuk ke otak kita. Nah, untuk ke depan, kalau misalkan antum menemukan satu mata pelajaran atau banyak mata pelajaran, banyak materi pelajaran yang tidak paham, jangan sampai di situ saja. Ulang dan ulang terus, karena itulah yang namanya belajar secara mandiri di rumah. Nah, ini bisa antum praktekkan agar apa? Materi selama pembelajaran daring ini bisa antum serap, bisa antum pahami secara maksimal. Nah, mungkin itu aja dari Ustazah. Intinya apa? Intinya adalah sebuah informasi dia masuk ke sensori register, direspon oleh panca indera, masuklah dia ke dua ingatan ini. Bisa masuk ingatan jangka pendek, bisa masuk ke ingatan jangka panjang. Pembedanya adalah yang ini. Pemrosesan atau elaborasi, pengulangan terhadap informasi yang kita terima. Selalu belajar, jangan putus asa, selalu optimis. Katakan kalau saya bisa. Itu adalah sugesti yang harus antum bangun pada diri antum sendiri. Kalau dari awal antum sudah bilang, oh saya nggak bisa Ustazah, saya nggak bisa Bu, saya nggak bisa Pak, itu artinya apa? Antum sudah menutup pintu sensori register ini dari awal, sehingga apa? Emang materinya nggak pernah masuk, nggak akan pernah bisa masuk, karena pintunya aja udah ditutup kan. Nah, itu tips dari Ustazah. Lakukanlah pemrosesan, terlibat diri kita dalam belajar itu. Nah, kemudian lakukan pengulangan di luar jam kita belajar. Bisa sore, bisa malam menjelang tidur, atau bisa subuh. Pokoknya di waktu luang yang kita miliki. Oke nak, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan antum semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar secara tatap muka seperti biasa. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.